memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan satu orang pimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dengan tadi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kita berdoa tadi ya, hati kita diberi kejernihan dan kelapangan untuk menerima pelajaran ini. Amin. Oke baik, di sini belum mengerti, ibu juga grogi, kalian juga grogi. Jadi kita penyegaran sedikit. Boleh? boleh. Boleh atau boleh banget? Boleh atau boleh banget? Boleh banget. Oke, sebelumnya silakan layar komputernya dimatikan dulu. Kita fokus dulu ke proyektor di depan. Ya, ada waktunya kita menggunakan komputer. Oke, gua harap semuanya konsentrasi dan fokus untuk pembelajaran hari ini. Ya, oke. Kita penyegaran seperti biasa untuk mengembalikan semangat kita. Pertama yang kedua mungkin untuk menghilangkan grogi, ya. Oke, langsung ibu pimpin aja atau kalian yang pimpin? Ibu pimpin dulu. Ibu yang pimpin atau kalian yang pimpin? Tepuk semangat. Oke ya. Ibu rasa kayaknya kurang terasa girohnya. Minta satu orang lagi yang pimpin dari kalian. Nah, biar terasa gitu. Oke, silakan. Dafa al-Fadli Zulka. Pimpin, tepuk semangatnya. Kalau belum terasa juga kalian semangatnya belum keluar, belum terasa di hati ibu kalian belum semangat, ibu suruh satu-satu di sini. Oke, jadi makanya semuanya harus aktif, melibatkan hati, perasaan dan pikiran kita hari ini ya. Lupakan dulu yang di luar. Ya, itu ingin kalian melibatkan hati, perasaan dan pikiran. Nah, kalau belum semangat lagi ini satu-satu ibu tunjuk ya untuk pimpin. Oke, harus siap ya, semangat, harus lihatkan kekompakan ya, semangat kalian. Sehingga semangat itu bisa tertular, ibu bisa merasakan. Nah, jadi kita bisa saling bertukar semangat, saling memberi energi positif. Ya, ingat ya, kalau belum semangat rasanya ya ibu suruh satu-satu nih. Ya, yang pertama ini ibu yakin dapat bisa memimpin. Silakan. Mana yuk? Boleh. Tepuk semangat. Baru kayaknya terasa ya kan? Iya. Dari tadi kayaknya nggak terasa. Karena semangat itu menular ya. Kalau bilang semangat tapi nggak terasa, itu semangatnya nggak semangat itu. Oke? Oke, baik. Ibu cek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ketua kelas. Mohon kasih informasi siapa yang tidak hadir. Sebut aja namanya. Rian, ada apa kabar Rian? Zin. Nana tadi, Hernana kabarnya? Zin. Berarti Nana. Oke. Tidak bawa ya. Tadi Adria sedia yang izin, kemudian Hermana izin, kemudian Ratu sedia. Oke, baik.
analisis data. Apa? Analisis data. Sebelumnya apa? Sebelumnya kita sudah belajar tentang fitur-fitur yang ada pada aplikasi pengolah angka. Nah, untuk melakukan analisis data, kita akan menggunakan fungsi-fungsi yang ada di aplikasi pengolah angka. Fungsi matematika, fungsi statistik, dan fungsi logika. Oke ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini. Oke, tinggal dulu ya dokumennya. Yang pertama, melalui diskusi peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis data dan cara pengelompokan data secara tepat. Yang kedua, melalui diskusi peserta didik mampu mengolah data dan melakukan analisis data menggunakan fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi pengolah angka. Adapun langkah-langkah pembelajaran, yang pertama, peserta didik mengamati atau memperhatikan penyajian materi yang ibu berikan. Kemudian, peserta didik mengamati video yang akan ibu sajikan. Nah, ibu sudah sediakan video lengkap dengan spekernya ini ya. Kemudian guru memberikan umpan balik kepada peserta didik tentang materi dan video yang disajikan. Kemudian peserta didik mengerjakan LKPD. Jadi ibu ada menyediakan LKPD yang ibu bagikan. Kemudian masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kalian nanti ya menggunakan aplikasi pengolah angka, yaitu analisis data. Kemudian dipersilakan kelompok lain juga bertanya. Kemudian guru memberikan apresiasi dan evaluasi. Selanjutnya peserta didik mengerjakan post test. Ini nanti ada ibu kasih bahan bacaan, ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian membaca. Setelah itu kalian mengerjakan post test untuk uji penghitungan ya. Kemudian perwakilan salah satu kelompok menyampaikan kesimpulan dan refleksi. Kemudian baru kita tutup dengan Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, Bu. Visual? Oke, kita lanjut ya. Nah, oke. Di suatu kelas, dilihat kelas. Tentunya ada siswa. Siswa merupakan fakta bahwa di suatu kelas itu ada sekelompok orang yang sedang belajar. Nah, data-data seperti nama, alamat, hobi, mata pelajaran, nilai, jadwal pelajaran, jadwal piket misalnya. Ya. Tentunya itu semua data-data yang melekat pada masing-masing siswa. Itu tidak akan menjadi bermakna ketika belum dikelompokkan atau belum diolah menjadi sebuah data atau menjadi sebuah informasi. Ya. Oke. Sebelum itu silakan satu orang baca apa itu analisis data. Silakan Khairul Amir. Apa itu analisis data? Secara sederhana, analisis data adalah proses pengumpulan dan pengorganisasian data. Pengumpulan data ini dilakukan untuk menarik kesimpulan yang berguna dari data tersebut. Proses analisis data juga menggunakan penalaran yang runut, masuk akal dan logis. Oke, jadi proses analisis data menggunakan penalaran yang runtut. Maka juga nanti kita akan belajar logika. Logika itu penalaran ya, yang masuk akal dan logis. Logika. Nah, apa data itu sendiri apa? Apa itu data? Silakan umum aja umum. Umum dengan soal umum. Data berasal dari kata dalam bahasa Latin
arti datum yang artinya adalah fakta. Keterangan yang benar dan nyata yang dapat dikumpulkan dan dapat dijadikan dasar kajian, analisis atau kesimpulan. Oke, data dari asal katanya adalah datum yang artinya adalah fakta. Seperti apa tadi? Dalam kelas itu ada siswa tersebut dia ada nama, ya kan? Kemudian dia ada kopi, apa lagi? Digital. Ada tanggal lahir, yang menunjukkan identitasnya, itu data. Nah, jenis-jenis data ada dua ya. Yang pertama adalah data kualitatif. Dia berbentuk narasi dan deskripsi. Bisa dikatakan dia berbentuk teks. Kemudian data kuantitatif. Data kuantitatif ini adalah data-data yang bersifat numerik yang bisa dihitung. Nah, untuk ini kita akan menganalisis data yang sifatnya adalah data kuantitatif. Ya. Ini data kualitatif tadi ya, merupakan data yang berbentuk narasi atau deskripsi yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena atau kualitas sebuah fenomena yang tidak bisa diukur secara numerik. Contohnya apa? Silakan baca Pak Hul. Ya Pak Hul. Deskripsi suatu daerah yang diteliti biografi, narasi yang dijadikan Silakan diperhatikan, jangan membuli kawannya yang sedang belajar. sejarah berdiri suatu tempat yang diteliti. Sifat, narasi, dan deskripsi. Itu artinya keterangan gitu ya. Deskripsi artinya keterangan. Ini dia data kuantitatif. Data yang bisa diukur atau dihitung. Nah, dia bersifat numerik. Contohnya apa? Silahkan baca Al-Bukhari. Ibu mau dengar suara Al. Data kuantitatif. Ini data yang dapat diukur atau masmur dan dihitung langsung sebagai variabel angka atau suatu bilangan. Contohnya data jumlah karyawan setiap tahun pada suatu perusahaan, data penjualan barang pada suatu toko setiap harinya, dan data mengenai usia siswa dalam suatu kelas, data tentang nilai dan ranking pada suatu kelas. Jadi artinya apa? Data kuantitatif dia lebih bersifat pada numerik. Ya. Nah, di sini meminta kalian nanti mencari satu data. Bagaimana cara kita mengolah data? Jika kita ingin tahu nih informasi siapakah nilai tertinggi di suatu kelas dan mata pelajaran apakah yang paling disenangi di kelas tersebut. Nah, misalnya kelas 10 IPA. Jadi apa aja saja data-data yang kita butuhkan, ya kan? Silakan perhatikan video ini. Benar ya, di video ini menjelaskan data apa aja yang kita butuhkan untuk kita mendapatkan informasi siapakah nilai tertinggi di suatu kelas itu dan mata pelajaran apakah yang paling disenangi, kan? Di kelas 10 IPA. Oke, kita perhatikan video ini. Silakan nanti. Silakan simak videonya, silakan diamati ya. Data tidak kalau terkait dengan hal-hal besar, penting dan berjumlah banyak. Hal yang kita alami di keseharian juga memiliki data. Sebagai contoh, di dalam kelas bunga matahari, kami bisa temukan banyak jumlah banyak. Oke, kita dari awal ya. Oke, silakan konsentrasi perhatikan. Oke, one, two, three. Data tidak selalu terkait dengan hal-hal besar, penting dan berjumlah banyak. Hal yang kita alami di keseharian juga memiliki data.
Sebagai contoh, di dalam kelas bunga matahari, kamu bisa temukan banyak data, seperti nama siswa, nomor absen, umur siswa, jenis kelamin siswa, nilai rata-rata, jadwal pelajaran, jadwal piket, dan lainnya. Lantas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan data? Bagaimana cara mengelola data? Apa bedanya data dengan informasi? Data yang terdapat di kenyataan atau hal data Kalau saya jauh nggak ada di sini aja. Dan coba di situ. Oke. karena mereka hanyalah sebatas fakta yang sudah diidentifikasi dan dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat atau jenisnya. Bagaimana tadi ya? Sebagai contoh, kita ingin menjawab pertanyaan, pelajaran apakah yang dianggap mudah dan paling disukai oleh para siswa di kelas bunga matahari? Untuk mengetahui hal tersebut, kita perlu memberikan data mengenai pelajaran apa saja yang mereka dapatkan. Setelah ini kalian boleh mengerjakan aplikasi pengolahan angka yang ada di komputer kalian Para masing-masing. siswa di setiap pelajaran yang ada. Pelajaran apa yang memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara pelajaran lainnya? Dengan mengurutkan data seperti ini, kita dapat mengetahui pelajaran matematika adalah pelajaran yang paling digemari dan dianggap mudah oleh para siswa di kelas bunga matahari. Contohnya, Hal tersebut mungkin di kelas kita di biologika pelajaran apa yang paling disenangi? Bisa sehingga ya bisa tunjukkan contoh gitu ya. dibandingkan nilai dalam pelajaran IPA, bahasa Indonesia, dan kesenian. Dengan mengatur data sedemikian rupa, kita akan menghasilkan sesuatu yang bernama informasi. Informasi adalah data yang telah diolah dan memiliki makna, karena telah diberikan konteks dan menjadi sebuah gagasan. Sekarang, kita tahu data perlu untuk diolah agar menjadi sebuah informasi yang bermakna. Pertanyaannya, bagaimana cara mengolahnya? Apakah mengolah data hanya sekedar menyusun dan mengelompokkan saja? Adakah cara khusus untuk menghitung data yang berbentuk angka? Itu semua akan dibahas di video selanjutnya yang bisa kamu tonton di web atau aplikasi Zenius. Oke, ya. Jadi apa pertanyaan terakhir tadi? Bagaimana kita mengolah data menjadi informasi? Ada cara khusus. Nah, di sini kita mengolah data-data itu menggunakan aplikasi pengolah angka, menggunakan fungsi matematika yang kita pelajari sebelumnya kemarin. Nah, fungsi logika dan fungsi statistika. Oke. Ya, ini ada bahan bacaan dan KPI. Akan dibagikan yang KPI. Oke, ini dia ya. Silahkan ya, dari video yang kalian dengar tadi dan ibu lengkapi dengan bahan bacaan yang ibu berikan, kalian berdiskusi. Oke, sekarang kalian duduk berkelompok ya.
Oke, ibu ingin tahu siapa ketua kelompok masing-masing. Itu berapa orang berarti? Irul, Al, sama Irul 2. Di sini ketua. Di situ kelompoknya Irul ya. Yang ini Dafa. Di sini Inggris. Oke. Sini apa kata kelompok? Esa. Nurul bisa gabung sama ini dia berdua. Mana nggak ada? Pasti nanti Nurul ketua kelompok ya. Kemudian sajikan data-data tersebut dalam sebuah tabel ya di aplikasi pengolahan buka. Ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Bukan maksud ibu berdua sini. Nurul sama Kak Rita. Silakan ini ya. Silakan. Nah, ingatkan pelajaran kemarin apa yang kita lakukan. Ini dari PPD-nya. Silakan isi nama kelompok dalam amplop. Dari video tadi apa saja data-data yang sudah kita dapatkan untuk mengetahui karena baca PPD-nya. Jika ada pertanyaan jangan segan-segan bertanya. Kita ada 1, 2 yang berlepas untuk ikut jawab sampai yang 5. Ini dia KPD-nya, silakan isi, silakan jawab. Ini ada bahan bacaan. Silakan. Kurang nanti bahan bacaannya, kurang informasi yang diberikan bisa cari di mana? Di internet. Kita internet sudah sambung. Berarti kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5 ya? Kelompok sudah tadi ya. Bisa bikin nama ketua kelompok juga. Ya, ketua kelompok dia punya plusnya ya kan? Oke. Oke, ini tadi Oke, silakan buka aplikasi pengolah angkanya. Silakan dibuka. Silakan dibuka aplikasi pengolah angkanya. Sajikan data-data tersebut dalam sebuah tabel. Data apa aja tadi? Apa tadi? Nama, apa lagi? Mata pelajaran, ya kan? Oke, nanti data-datanya dikasih. Data-data yang kalian sajikan, dan ini udah ibu ini ya, udah ibu sajikan datanya. Silakan, bukannya apa yang dibuat? Nah, semalam kita udah tulis kemarin kita sudah ini kan. Nanti setelah ini kalian masing-masing kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ke depan menyanyikan. Nah, carilah itu dengan fungsi atau rumus yang ada di aplikasi pengolah angka ini. Nah, bisa dilihat dari bahan bacaan yang diberikan. Oke, silakan mulai ketik cepat ya, cepat. Biasakan kerja cepat. Itu kita cuma ada 13 siswa kali ini. Ya. Ada berapa mapel itu? Cuma ada 5 mapel bagi contoh. Nah, ayo Dava, Irul. Nah, semalam kan kita sudah ya. Kemarin kita sudah belajar tentang buat tabel ya. Bagaimana kita mengetik di Excel, kita sudah belajar. Nah, hari ini kita coba menganalisa datanya. Sehingga nanti kita bisa mencari berapa rata-rata persiswa, rata-rata per mapel, nilai tertinggi, nilai terendah, jumlah siswa, jumlah mapel menggunakan fungsi-fungsi yang ada di aplikasi pengolah angka.
2 itu jawabannya kalian cuma menganalisa kira-kira menggunakan fungsi apa. Malah kemarin kan ibu ini kan, ibu kasih. saya itu. Nah, nanti ada di post test. Jangan ini dulu, yang di AKPD. Itu nanti yang soal itu untuk post test nanti ya. Itu nanti itu pas post test. Sekarang kalian kerjakan itu kalian baca. Nah, itu kerjakan itu baca. Ya. Oh. Nah, kalau ada ragu jangan malu bertanya ya. Jangan malu bertanya. Yo. Ayo sini. Buat dong, buat. Ya. Ngomong dah boleh. Ya. Jadi kalian ke depan nanti bagaimana mencari rata-rata siswa, rata-rata nilai per Pak. Ya, kalau ada pertanyaan jangan malu. Berapa pertanyaan? Ada apa? Ya, ayo. Coba. Ayo segera. Kita nggak banyak tuh. Apa ada nampak kan? Nah. Coba satu orang bantu, misalnya si Dafa ngetik, si Ulu tengok Dafa ada depan, gitu, dia cepat kerjanya. Sekali kerja sama gitu ya, kolaborasi. Oke, rata-rata pemapres. Itu materi kita sudah. Nama ada dapat ratusan apa kan? Dafa, Umar, Mukhlis, Irul, Al-Bukhari, Riyad ini. Coba bantu lihat berapa nilainya. Itu nilainya misalnya Dafa sampai Mukhlis 85. Nanti Irul, nanti sedikit-sedikit. Ini contoh ya. Nah, contoh. Nah, nanti kalau bagus kalian hari ini nilainya bisa bertambah itu. Ya. Bisa turun? Lupa. Hilang saya. Ya, ingat pesan ibu. Nah, kalau salah klik jangan lakukan. Nah, lakukan Ctrl Z. Kalau salah klik jangan panik, lakukan Ctrl Z. Kalian itu ada panik. Oke, ayo cepat. Namanya cepat cepat. Berapa diisi nama-namanya? Nanti kalian masing-masing kelompok nanti di sini ya. Kalian lakukan yang kemarin udah pernah ibu ajarkan. Kalau mencari rata-rata menggunakan fungsi apa sekarang? Fungsi
kita lihat. Contoh-contoh fungsi-fungsi yang digunakan. Kawannya, Irul mengetik, Bukhari bantu lihat kata-kata di depan. Jadi bekerja sama. Dan Irul nanti ada post test ya, yang soal 4 soal tadi itu post test ya. Sudah Pak? Siapa dibaca nanti? Nanti caranya kalian di depan nanti. Bukan
Kita tak paham yang pro. Aku udah bujang. Kontrol zoom sama dengan zoom. Yes. Itu betul. Kasih warna nanti di videonya tuh kasih warna. Bisa nanti ini yang pertama tampil nanti ini bisa nanti dilangsungkan. Ini kok. Judulnya nanti ya, nanti kita nampak judulnya nanti, judulnya nanti ya. Judulnya nanti kalian pula nilai judulnya nanti ya. Judul ini nanti kalian buat di atas nanti tuh. Apa tuh? Judul atas. Tangannya di bawah. Sebenarnya di bawah, di bawah.
Di sini kayaknya. Mas, yang mana yang kita? Ini tadi dari B, dari C. Jangan takut salah klik ya. Nah, jika salah klik jangan panik. Lakukan kontrol Z. Refleksinya juga ada, Mbak. Jawab pertanyaan refleksi. Selama banyak tes. Ya, nanti dikasih waktu 10 menit. Berapa lihat pertanyaan itu? Kalau untuk pos tes nanti.
Udah selesai presentasi ke depan ya, itu kan kosong tuh. Kalian tunjukkan di mana. Semalam, kemarin ya kita coba. Yang baik itu mana? Ketik, tulis ya ketik. Nanti gantian di depan, nanti satu-satu ibu suruh nanti. Misalnya yang itu nanti si Bahrul coba. Jadi tugas ketua kelompok memberi paham ke anggotanya. Dan ketua kelompok aja yang kerja. Masalahnya ini tidak awal. Ya, cara kalian kerja kali ini. Anggota kelompok mantul. Mak, ini kata muda tadi ya. Tahu caranya ini? Ini apa itu? Ini ya, Bu. Ya, ya. Buat ini ya. B D Sesuai dengan kualitas. Cara yang macam analisa dulu kalau untuk nggak paham boleh dikasih tahu. Nah, coba nanti anggota kelompoknya coba dikasih kesempatan menggunakan komputer, ya. Jadi akan nanti ganti-gantian kerjakan soalnya. Kalau ada anggota kelompok yang belum paham, itu tanggung jawab ketua kelompok ya, memberi pemahaman pada anggota kelompoknya. Berarti nanti kelompok 1 ya
untuk tulis ya. Nomor 2 Dafa, 3 Irul, nomor 4 nanti Tika sama Nurul boleh sama-sama ke depan ya. Proyek baru. Bang Ferry kalau capek dulu lah Bang Ferry. Kasih kursi. Ada kursi lagi sebelah. Budak ni memang kejam. Oke, Nurul ada masalah Nurul Rahman? Mak murid ini yang lebih baik. Sel yang kita menjadi sel acuannya yang mana? Kalau nanti kalau itu akan kita sel acuan kanan ke bawah itu bedanya. Tidak nampak baru. Minyak. Macam mana Nurul? Udah selesai, mulai silakan jawab. Nanti secara acak pokoknya yang kita tanyain. Nanti bisa jawab nanti di depan. Doakan seperti itu. Ya, sampai tulis ya habis ya, gitu ya. 17 jam. Sudah sampai jam tadi 8:30 mulai ya. 8:30 berarti 9:30 jam 10 kita udah harus selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 mau menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Hasil itu Tentu ada rata-rata persiswa. Ya, baik, kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya? Ya. Coba kalian tunjukkan bagaimana caranya mencari nilai rata-rata per siswa. Silakan nanti ya, teman Dafa tulis
boleh gantian. Nanti dapat coba yang persiswa si Ulil permapel ya. Coba. Forward. Boleh nanti gantian ya, yang rata-rata permapel lagi ya, gantian. Coba. Silakan nanti kelompok yang belum bertanya tadi, kelompok Irul dengan kelompok Tessa lagi tanya ya, 2 pertanyaan masing-masing. Silakan tidak. Kita tarik lagi Itu mau uji paham tidak penggunaan siaran mana ini? ini kita buat Yuk dibantu temannya. Coba pakai rumus manual ya Pak. Kalau ragu pakai mouse-nya. Nah, kalau pakai itu beda pakai komputer ya. Coba dibantu kawannya. Coba ulang. Oke, arahkan kursanya di situ. Coba bantu manual aja. Kan? Anda tahu ya. Nah, bisa disorot. Oke. Coba titik 2 tadi ya. Silakan nanti kelompok yang belum bertanya satu kelompok pertanyaan ya, nanti kita Apakah teman-teman ada yang bertanya? silakan pertanyaan pertama. ada Bagaimana kita ingin tahu berapa nilai tertinggi pada pelajaran sosiologi? Nah, pertanyaan apa? Oke, silakan. saya dulu Iya, ini caranya. Tinggi sosiologi. Berarti nilai tinggi sosiologi kelas 3. Oke, silakan kelompok 4 pertanyaan kedua. Lagi. ya kamu dari nomor ini boleh baiklah kami dari kelompok 5 ingin bertanya bagaimana kita ingin tahu berapa nilai rendah pada pelajaran PJOK. Untuk mengetahui nilai terendah. Apa pertanyaan Tesha? Nilai tertinggi dari PJOK. Ini nih terendah dari PJOK. Apa nanti? Dan 21 Kau tahu Nisa? Tahu. Oke, sudah cukup 2 kelompok bertanya. Oke, silakan tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3 yang diketuai oleh Khairul Amir. Hah? Kelompok yang sudah selesai silahkan isi lembar refleksi ya. Lembar refleksi saya isi esai juga. Bu, ini apa sih, Bu? Apa saja? Apa dulu? Nanti ya, silakan buka dulu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kami. Itu cara menjadi rata-rata per soal. Oke, silakan. Dengan menjadi rata-rata menggunakan rumus APRG atau RICE. Lagi coba gantian. Nah, sekarang kamu gantian lagi ya. Rata-rata per mapel. Coba bantu kawannya Irul. Oke, enggak. Sekarang pertanyaan dimulai. Siapa yang ingin bertanya? Nilai tertinggi sama nilai rendah. Kelompok yang belum bertanya, berarti kelompok Muklis lagi ini. Langsung dua pertanyaan aja Muklis. Please, tanya please. Oke. Satu Muklis bertanya, satu Umam. Coba berdaya lagi. Silakan diisi lembar. Bagaimana kita ingin ya. tahu berapa nilai tertinggi pada pelajaran matematika di kelas tersebut? Oke, silakan Umam.
coba Mam. Bacakan. Ini Mam disorot yang bertanya. Bagaimana jika kita ingin tahu berapa nilai terendah daripada pelajaran sosiologi? Oke. Ya. Berarti yang menjawab pertanyaan Mukhlis ini Al-Bukhari. Pertanyaan dari Umam, Irul ya, gantian. Oke, nanti silakan Nurul menyampaikan refleksi dulu ya. Tiga kelompok aja, nanti kalau waktunya. Hari Sabtu nanti insyaallah, hari Sabtu kita sambung ya. Mana Sabtu masuk lagi kita. Kita sekarang itu yang aku masih penasaran juga tuh mencari mahasiswa sama dengan nanti ke sana. Musim benar. Oke, silakan. Apa tadi pertanyaannya? Mukhlis Umam ya? Nilai terendah dari Mapel? Sosiologi. Oke, silakan. Oke, nanti ada pertanyaan satu dari ini. Nah, ini pertanyaan untuk umum. Semuanya siapa kelompok siapa yang jawab? Tahu. Oke, cukup ada pertanyaan ya? Ya, Bu. Oke, silakan rapat ditutup. Nah, topak lah kau ini dalam video. Macam tak topak aja. Baiklah, mungkin tidak dapat kami sampaikan. Sekian dari kelompok kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini satu pertanyaan dari Ibu. Nah, oke, bagaimana? Dengarkan ya. Yang mana kita cari? Oke. Bagaimana jika kita ingin tahu mata pelajaran manakah yang paling disenangi atau dianggap mudah oleh siswa di kelas 10 MIPA ini? Pakai rumus apa? Jawabnya pakai rumus, nggak pakai tadi. Oh, Pelajaran apakah ya yang paling disenangi atau paling dianggap mudah oleh siswa kelas 10 MIPA ini? Nah, ini contohnya kelas 10 MIPA. Coba ingat, kalian ingat tadi, Anda dalam video disebutkan. Oke, siapa yang jawab? Ayo, silakan. Siapa? Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Sudah. Visual? Masuk. Oke, nah, ya Ibu harap kalian mengerti dengan pelajaran hari ini. Silakan kalian mengelaborasi kembali hal-hal yang belum dipahami. Pelajari kembali di rumah dan insya Allah kemudian kita jumpa lagi, kita tuntaskan pembahasan kita tentang analisis data. Oke. Dan pelajaran selanjutnya kita nanti akan masuk lagi visualisasi data. Bagaimana dalam bentuk tabel ini akan kita visualisasikan dalam bentuk diagram ataupun grafik ataupun chart. Ya. Ibu. Oke. Oke, berarti yang podcast dan lembar refleksinya sudah diisi? Oke, silakan untuk nanti dikumpulkan pengetahuannya. Oke, baik. Sebelum kita tutup, silakan duduk rapi. Kita doa dulu. Doa kafaratul majlis. Oke, baik. Semuanya sebelum kita tutup, sama-sama kita membacakan doa kafaratul majlis. Subhanallah.